Kajian Nurun Nisa TPP KK Kabupaten Pati bersama Hajah Lintal Muna, Hajah Atik Sudewo, dan perwakilan OPD. Kajian Rabu 2 pekan. Materi ilmu agama Islam. Pembinaan dari Ketua TPP KK Kabupaten Pati. Yang sangat luar biasa dampaknya. Yang namanya ngaji itu sangat penting sekali. Karena apa? Pesan Karena bagi remaja dari itu Ustazah. nanti perbuatan kita itu akan terkontrol. Kajian TPP KK Kabupaten Pati. Pati tanggal 7 Januari tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Rabu 2 pekanan. Alhamdulillah kita berkesempatan mengikuti kajian Nurun Nisa di gedung TPP KK Kabupaten Pati. Mulai jam 4 sore sampai selesai. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu perwakilan OPD yang mengizinkanku mengikuti kajian Nurun Nisa di TPP KK Kabupaten Pati. Lokasi gedung TPP KK Kabupaten Pati. Karena kemarin saya Materi kajian bersama Hajah Lintal Muna. kepada Allah itu loh, bukti di pangeranmu. Mau dicekal ya raiso, merah besar kan seperti itu. Dulu sudah pernah saya sampaikan itu. Ilham seorang pemuda ditanya seperti itu. Akhirnya apa bu? Akhirnya dia berpikir, ya panjenengan ini loh merasakan ada udara enggak? Ada. Ini menghirup udara, iya menghirup. Udara itu bisa dipegang enggak? Enggak bisa. Itu seperti itu. Dan ya seperti itu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan. Tuh ibu, dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan yang remang-remang maupun keadaan yang terang benderang ini, Allah akan selalu melihat semua apa yang panjenengan kerjakan. Semangat beribadah, semangat beramal soleh, semangat untuk baiklah, pokoknya seperti itu. Semangat untuk baik. Di awal tahun baru 2026 harus ada rekonsiliasi dalam rumah tangga, dalam beribadah, dalam beramal soleh. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bulan Rajab ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pembelajaran supaya kita semuanya memperbanyak berdoa. Doanya masih ingat ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata yang namanya sholat itu tidak hanya diucapkan saja bu. Sholat itu artinya doa secara lugawi. Secara istilah sholat itu adalah suatu amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Itu sholat bu. Allahu Akbar itu takbiratul ihram dan seterusnya. Itu ibu yang namanya sholat. Rasulullah menerima wahyu sholat sehari semalam 50 kali. Tetapi setelah koordinasi dengan Nabi Musa alaihissalam, itu disuruh minta dispensasi kepada Allah, hanya dispensasi hanya 5 waktu. Mulai berpirakan kawan sholat sedina sholat ping 5 kok dirakan kawan. Ini sholat zuhur, asar, maghrib, isya subuh berat. Kalau ada orang iman berat sekali. Tapi kalau orang iman dia enteng, karena sudah ada dasar percaya kepada Allah. Semua apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah, dibesarkan oleh Allah. Akhirnya sholat tugasnya itu hanya sehari semalam 5 kali.
sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib yang disingkat dengan Islam. Itu Islam, itu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jangan bundur ya dia. Repot dari pegawai sholat di omong meneh yang lagi lembur sholat diundur. Aja nanti undur-undur. Nggih, nggih bujewon, bujewon itu wajah, nggih, wajah hati loh, wajah semangat punya gaungnya jos loh. Orang Sungkep, saya pernah Sungkep ya. Bu, saya pernah jadi guru mil Sungkep selama 4 tahun. Dalamnya ini Sungkep, saya paham banget ya. Sih, kalau ada kata-kata saya salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Pahami pada salah, pulang-pulang menggalakkan. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon untuk dimaafkan. Kata ibu. Pengarahan Ketua TPPKK Kabupaten Pati bersama Hajah Atik Sudewo. Ketakwaan kita harus bertambah untuk di 2026. Jangan sampai kita berkurang ketakwaan kita, lebih baik. Juga saya berpesan sekali lagi untuk keluarga dan anak-anak juga harus kita bekali ilmu-ilmu seperti ini supaya anak-anak kita di era yang semakin kompleks ini anak-anak bisa paham. Karena saya khawatir anak-anak yang perkembangan anak-anak tapi karakternya tidak baik, saya sangat khawatir yang itu akan merusak pribadi anak yang nantinya juga akan menghambat kesuksesan anak-anak maupun menghambat perkembangan untuk di daerah kita masing-masing, khususnya wilayah Pati maupun di bangsa Indonesia. Jadi akan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua Penggerak PKK Pati beserta dengan pengurus dari Komisi 1 dan ibu-ibu pengajian yang sore hari ini ada pengajian rutin setiap 2 Rabu sekali yang diadakan oleh pengurus di Penggerak PKK Kabupaten Pati. Dan pengajian ini diikuti oleh dari kelompok OPD dan dibagi saat ini adalah dari kelompok pengajian Bisa, kemudian dari DPUTR, Disperkim, Disdik Capil dan ketahanan pangan. Jadi kita bagi setiap hari Rabu 2 minggu sekali untuk yang mengikuti pengajian. Tentunya ini adalah ibu dan wanita dari beberapa. Disampaikan oleh Ibu Ustadzah yaitu tentang bekal kita untuk di hari nanti kalau kita sudah mau berakhir, sudah waktunya tiba, bekal kita supaya lebih banyak dan semoga di tahun 2026 ini bekal kita, amal soleh kita, takwa kita lebih baik daripada tahun ini. Semoga apa yang diberikan dan tausiah dari Ustazah tadi bisa diterima kita dan tidak hanya diterima tapi dilaksanakan oleh kita minimal dan keluarga kita dan umumnya untuk teman-teman atau bisa diketukkan ke yang lainnya. Sesuatunya mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Ketua TPPKK Kabupaten Pati. Sesi wawancara Assalamualaikum bersama warahmatullahi Hajah wabarakatuh. Lintal Terima Muna. kasih Ustazah atas izin dan waktunya. Ya, Teman-teman, di sini beliau adalah Ustazah Lintal Muna MAG. Beliau adalah pemateri kita di pengajian Anisa pada tanggal 7 Januari 2026 di Gedung PKK Kabupaten Pati. Izin bertanya Ustazah, tolong diberikan nasihat kepada kami generasi emas 2045 untuk istiqomah untuk selalu mengaji. ya, adik. Jadi yang namanya ngaji itu sangat penting sekali
Karena apa? Karena dengan ngaji itu nanti perbuatan kita itu akan terkontrol. Karena remaja itu kan biasanya itu kalau tidak ada yang ngontrol dengan ngaji, dengan kajian agama, nanti hidupnya ya seperti bebas kan, seperti itu. Di dalam hadis Rasul itu dikatakan ada 5 hal yang harus kita lakukan sebelum datangnya 5 hal. Di antaranya adalah wasabdabata qabla haromika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Lah mumpung kita ini masih dalam keadaan muda, masih remaja, ini kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk ngaji, untuk belajar agama, untuk belajar hal-hal yang baik, sehingga besok kalau kita sudah tua, kita itu tidak akan menyesal, karena hidup kita itu untuk belajar. Wabil khusus kalau kita beragama Islam ya harus tahu ilmu agama, sehingga kalau kita tahu ilmu agama, hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berteman, dalam rumah, kemudian di luar rumah, di tempat sekolah, di mana saja kita bergaul, kalau kita tahu ajaran Islam, insya Allah kita akan selamat. Nah, karena agama itu adalah menjadi nasihat buat kita. Agama itu dari kata a dan gama, atau tidak gama kacau balau. Jadi orang yang punya agama itu hidupnya akan tentram, tidak kacau balau, dan agama itu merupakan nasihat, ad-dinun nasihah. Sehingga kalau remaja-remaja, teman-teman ya yang masih muda-muda kok mau belajar agama, mau ngaji bersama ibunya atau mempunyai kelompok-kelompok yang di situ kajian agama, itu insya Allah hidupnya ini tidak akan kacau balau dan hidupnya akan tenang, dan dalam apa saja kita akan terarah, gitu ya. Selanjutnya mohon tuntutan doa agar kami selalu giat belajar. Oke, doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu ta'ala almuna, Iya. MKG ilmu dan pesan bagi kami remaja akan kami laksanakan. Waalaikumsalam. Dokumentasi Kajian Nurunisa, Rabu tanggal 7 Januari tahun 2026. Sehat selalu ibu-ibu perwakilan OPD Kabupaten Pati. Yuk semangat mengaji. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.